saja sesi pertemuan pagi hari ini. Mm-mm. Jadi karena biasanya kalau praktek agak cukup lama ya. So teman-teman kita Mm-mm. cicil aja yang sudah hadir biar nanti siapa tahu Sepertinya ada saya yang yang kedua deh. oh oke. Oke. Saya Jadi bayangkan. jadi nanti kalau memang teman-teman ada keperluan atau apa, teman-teman sudah tampil, paling tidak teman-teman ngerasain lah ya vibes-nya atau ngerasain ilmu yang saya dapetin di sini, kita berkonsisten atau mengambil langkah untuk latihan ini, itu saya pengen dapat sebuah goalnya lah ya minimal dengan apa yang sudah dipelajari gitu. Ya, nanti kalau memang teman-teman ada keperluan atau apa, nggak apa-apa, silakan teman-teman. Tapi kalau memang mau sampai selesai melihat penampilan teman-teman yang lain, juga bagus gitu ya, sehingga kita akan saling memberikan feedback satu sama lain kayak gitu. Oke, saya opening dulu ya, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di kelas Bicara Syifa. Senang sekali kita sudah ketemu di sesi akhir. Antara senang dan sedih sebenarnya saya pribadi. Karena ketika sudah di akhir gini, jujur saya terus bertanya-tanya, ini teman-teman gimana ya? Apa yang dirasain ya gitu. Sehingga saya juga merasakan eh, apa ya, sebuah harapan baru ketika teman-teman di awal punya problem dengan proses bicara atau komunikasi atau merasa ingin meningkatkan speaking skill ini. Harapannya di sesi akhir ini teman-teman bisa memberikan minimal untuk diri sendiri, minimal untuk diri teman-teman sendiri bahwa iya aku merasa ada sedikit peningkatan di sini karena memang mungkin aku juga belum maksimal atau bagaimana secara latihan gitu. Nah, disitulah nanti teman-teman kita coba flashback lagi lah atau evaluasi kira-kira apa ya yang perlu dibenahi gitu. Dan jujur saya selalu deg-degan gitu ketika sudah di sesi 7 ini. Em, Kira-kira teman-teman ada nggak sih yang ngerasain aku kok kayak belum ini ya, belum bisa ngomong apa segala macam gitu kan. Itu jujur saya deg-degan karena saya merasa, waduh, berarti mungkin ada yang harus saya perbaiki nih dalam proses menyampaikan ke teman-teman kayak gitu kan. Dan mudah-mudahan ya di awal saya selalu sampaikan, ayo teman-teman, saya mentor di sini membantu memberikan pengalaman yang saya miliki and then teknik-teknik yang saya punya untuk bisa juga diterapkan oleh teman-teman dalam kehidupan teman-teman, khususnya mungkin dalam profesinya atau mungkin sekarang ingin meningkatkan di bidang lain untuk jadi konten kreator dan lain-lain gitu ya. Dan teman-teman memang harus juga kooperatif ya. Di awal saya selalu sampaikan itu karena tanpa latihan and then tanpa aktif ya proses bicara itu nggak akan mungkin mulus karena ini adalah kelas bicara Syifa yang dilatih apanya bicaranya gitu kan ya. Jadi ketika ada teman-teman yang mungkin ya kita memaklumi lah ada yang sembari bekerja ya ada yang punya anak-anak kecil dan lain-lain tapi luar biasa teman-teman sudah memberikan atau mengambil langkah untuk belajar ya apapun hasilnya ini adalah bagian proses ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman di hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, pertemuan 7 adalah full untuk kita tampil, uji tampil tugas akhir gitu ya. Jadi teman-teman di sini saya tidak akan memberikan materi dulu, tapi memang sebenarnya tidak ada materi, tapi di di PDF itu ada sedikit bonus materi lah untuk seperti personal branding dan lain-lain. Jadi nanti materi ketujuh untuk PDF-nya, untuk apa namanya temanya. Sorry, untuk materinya saya share nanti ya biar teman-teman bisa baca-baca karena takutnya waktunya nggak cukup kayak gitu. Itu bagus untuk personal branding, terus ada juga saya berikan semacam tools-tools gimana sih kalau kita mau memulai menjadi content creator and then public speaking di konten itu seperti apa gitu, ada sedikit saya berikan di situ sebagai gambaran buat teman-teman gitu ya. Oke, kita langsung saja. Jadi temanya kemarin ini ya, saya reminder lagi ke teman-teman. Jadi temanya ini ya, ujian akhir di pertemuan 7. Teman-teman sampaikan satu persatu refleksi perjalanan mentoring di kelas bicara Syifa. Perubahan terbesar apa?
selama 7 sesi ini yang teman-teman dapatkan. Durasi waktu minimal 3 menit and then maksimal 5 menit. Silakan teman-teman gunakan rangka bicara, opening, isi, dan closing ya. Terus setelah itu teman-teman juga harapannya sudah berlatih ya di rumah ya. Kemarin saya sudah sampaikan di apa terakhir pertemuan ke-6 untuk tema ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah bersiap. Ingat nanti untuk bicara fokusnya kemana? Kontak matanya ke kamera. Karena memang audiens kita di online ya kamera ya. Kita jangan melihat layar. Dan teman-teman juga tidak boleh full baca ya, karena saya sudah sampaikan saat proses public speaking itu akan bagus tanpa membaca. Ya, karena kita sedang menyampaikan materi ke audiens. Kalau kita fokus baca, ujungnya mungkin kita nggak tahu kondisi audiens kita tuh seperti apa gitu ya. So, teman-teman harus berlatih di situ di ujian akhir ini. Lalu mainkan ekspresi and then gestur silahkan disesuaikan sesuai dengan materi teman-teman. Karena pasti walaupun temanya sama, penyampaiannya pasti akan beda-beda. Ya kan? Oke ya, jadi ini sedikit nih bocorannya. Ini bonus-bonus buat teman-teman nanti bisa dibaca. Ada personal branding, and then langkah-langkah bangun personal branding. Ini bisa digunakan untuk bagaimana kalian kalau teman-teman memang pengen bangun akun, personal branding sangat penting ya. Langkah-langkahnya ada, terus juga ada bagaimana kita bikin portofolio. Kalau memang teman-teman pengen semacam kayak latihan public speaking lah sebenarnya ya, atau buat wawasan teman-teman juga seperti apa sih kita membuat portofolio dan lain-lain. Di sini nanti bisa dibaca-baca. Nah, ini kalau mau bikin konten kayak gini alat-alatnya, platform latihan public speaking setelah ini teman-teman bisa banget nih pakai seperti ini ya. Begitu teman-teman ya. Oke, karena biar dapat gambarnya full, saya tutup share screen-nya biar teman-teman nanti lebih enak. Oke, baik, selamat pagi Kak Elifta. Sudah bergabung berarti 4 orang ya. Jadi langsung saja saya akan menunjuk saja siapa yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, lalu yang keempat. Baik, untuk yang pertama silahkan nanti Kak Ane, yang kedua Kak Siti Latifah, yang ketiga Kak Nur Hafifah, and then yang keempat Kak Elifta. Oke, ya. Silakan teman-teman, ini sudah di ujian akhir, jadi kerahkan semua tenaga Anda, kerahkan semua penampilan terbaik Anda gitu ya. Ini adalah hasil yang telah Anda pelajari, yang proses sudah dilalui ya, mudah-mudahan jadi goal terbaik untuk hari ini. Oke, siap Kak Ane? Izin Kak, saya yang kedua saja Kak. Kedua sudah Kak Siti Latifah ya. Jadi sudah diplot ya, Kak Ane pertama, Kak Siti Latifah kedua, ketiga Nur Hafifah, keempat Elifta ya. Jadi teman-teman kalau semuanya izin saya bingung nanti ya. Jadi sudah kita plot saja biar kita bergerak cepat Ah, ya deg-degan. teman-teman. Iya, Izin Kak, oke. ini yang disampaikannya itu tentang perjalanan mentoring di kelas bicara SIPA ya? Iya, betul. Gitu ya. Baik, silahkan. Insya Allah mudah-mudahan ya teman-teman sudah, karena infonya sudah dari kemarin kan ya. Jadi hari ini silakan, pokoknya persiapan itulah yang dihasilkan oleh teman-teman. Seperti apa kita coba jalani, bismillah ya. Oke, saya hitungan yang ketiga. Satu, dua, sorry, saya belum timer ya. Sebentar, saya kasih timer dulu. Jadi minimal waktunya 3 menit, and then maksimal 5 menit ya. Hmm, wait, sebentar. Oke, sebentar ya Kak Ana ya. Boleh sembari latihan nih. Oke, kenapa tidak ada ini stopwatch? Apa Wait.
Oke, siap ya? Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Anies Siti Mulyantina. Saya seorang pegawai pemerintahan. Saya ingin menyampaikan bagaimana pengalaman saya dalam perjalanan mentoring di kelas Bicara SIPA ini. Bagi saya sendiri, keadaan belajar itu jujur saja tidak fokus ya, karena berbarengan dengan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Kemudian ada banyak ilmu yang saya ambil dari perjalanan mentoring di kelas Bicara SIPA ini. Yang pertama yaitu sikap dalam penyampaian, cara berbicara di depan, kemudian gestur tubuh, kemudian harus ada pembuka, isi dan penutup. Yang kadang-kadang kalau saya nervous, saya langsung tutup aja acara, kalau terbiasa di kantor gitu. Kemudian yang belum saya bisa lakukan yaitu mengatasi nervous. Itu memang sangat sulit ya, karena mungkin berhubungan dengan karakteristik juga yang kadang kita berbicaranya tidak sering gitu. Itu memang harus dilatih, dan apa yang disampaikan dalam pembelajaran ini memang harus banyak berbicara, komunikasi dengan teman-teman di kantor, tidak hanya menghadapi komputer saja. Jadi memang kita harus membiasakan berbicara gitu. Kemudian untuk waktu pembelajarannya, khususnya bagi saya yang pekerja ini, kalau bisa di jam-jam malam supaya tidak bentrok dengan kegiatan lain, sehingga saya bisa fokus mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kelima yaitu bisa menambah teman, juga bisa membandingkan, bisa jadi ada pembanding gitu, sampai mana kemampuan saya dan bisa langsung dikoreksi oleh mentor saya. Demikian, mudah-mudahan saya bisa bergabung kembali di perjalanan mentoring kelas Bicara SIPA ini untuk yang akan datang. Jadi bagi saya mungkin tidak cukup sekarang aja, tapi memang membutuhkan waktu yang lebih gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations Kak Ane ya. Iya, kita langsung memberikan feedback ya satu persatu untuk tampilan, langsung kita kasih feedback seperti itu. Baik Kak Ane, secara keseluruhan sebenarnya menurut saya udah maksimal banget sih. Artinya di sini saya melihat progres yang ada perkembangan di diri Kak Ane ketika kayak di awal-awal mungkin persiapan memang banyak kurang. Terus juga seringkali mungkin kondisi ya ketika mengikuti kelas sehingga fokus ya benar sekali. Tapi di sini ketika fokus saya sebenarnya melihat Kak Ane cukup bisa menyampaikan dengan baik. Artinya secara modal bicara atau kemampuan bicara, teman-teman pahami ya, ketika persiapan dilakukan itu bisa loh, gitu ya. Jadi ketika teman-teman sekarang mungkin masih kayak Kak Ana tadi masih ngerasain nervous gugupnya. Iya, sebenarnya nervous gugup ini memang selalu ada, sekali lagi saya sampaikan, selalu dirasakan oleh siapapun yang mau tampil. Begitupun dengan saya, public speaker yang sudah pro pun. Tapi teman-teman bisa naikin terus ya proses dalam artian pelan-pelan menghilangkan dengan terus menambah pengalaman-pengalaman gitu. Menambah pengalaman-pengalaman yang oke, sorry sebentar. Oke. Jadi Kak Ane nanti PR-nya ketika masih merasakan nervous gugup seperti ini tambah lagi ya, memang ditambahkan seperti Kak Siti dan teman-teman yang mau praktek mungkin di challenge public speaking dan lain-lain, itu memang ngaruh. Jadi jam terbangnya harus dinaikin. Ketika itu tidak dinaikin, itu proses pengelolaan emosi nervous gugupnya itu akan sulit dan lama beradaptasinya gitu. Itulah yang harus dilakukan terkait dengan nervous dan gugup. Jadi untuk sekarang ketika aku masih ya
coba kita tanyakan, iya sih pengalaman jam terbangnya aku belum naikin, dalam artian mungkin latihan and then mungkin prakteknya gitu ya, masih kurang. Karena dari pengalaman yang saya lakukan ya, ketika kita sering berlatih, ya belum tampil deh gitu, tapi minimal latihan latihan latihan, ini menaikkan jam terbang proses bicara. Dan kita mampu mengelola dengan baik saat nervous dan gugup, itu yang berkaitan dengan nervous. Lalu saat menampilkan tadi, vokal sudah cukup baik ya, intonasinya bagus dengan logat khasnya Kak Ane yang Sunda sekali ya kan. Nggak apa-apa, proses public speaking tidak harus kita menghilangkan logat. Jadi silahkan dari manapun punya logat apa gitu. Yang penting materi yang disampaikan ini clear, jelas gitu kan. Terus juga secara ekspresi saya pikir Kak Anet sudah cukup ekspresif loh ketika menyampaikan, bagus gitu ya. Udah bisa bagaimana kita berbicara dengan ekspresi ya, ketika memang harus ada di situ senyum, kita senyum kayak gitu kan ya. Nah, mungkin lebih kepada pemantapan lagi intonasinya nih Kak Ane ya, belajar untuk lebih meningkatkan intonasi, power. Nah, ketika bicara tadi ya, kita kayak dimulai dari perkenalan, ya kan, itu kan masih stabil tuh Kak Ane dari awal sampai akhir, power-nya segitu tanpa intonasi yang di-highlight tuh apa gitu ya. Contoh, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kenalkan nama saya Ane, hari ini." Nah itu mainkan teman-teman ya. Jadi kalau kemarin belum bisa, harapannya di uji tampil ini teman-teman sudah bisa lah sedikit demi sedikit menampilkan teknik-teknik yang memang harus kita tingkatkan. Nah, selebihnya ya Kak Ane mungkin silahkan tambahkan lagi latihan berkaitan dengan nervous gugupnya. Karena saya yakin dan percaya kalau nervous gugup itu mulai pelan-pelan bisa dikelola, Kak Ane akan enjoy. Ya, intonasi, power itu akan ngikutin. Karena kita latih terus ini instrumen bicara kita. Ya, itu aja PR dari saya. Selebihnya sudah oke, terima kasih. Sebagai penampil pertama Baik. saya pikir cukup berhasil ya. Tidak terlalu banyak grogi dan nervousnya ya kan. Terima kasih juga atas saran dan masukannya berkaitan dengan waktu ya. Ini memang luar biasa sih masalah waktu. Sebenarnya saya udah mulai kelas malam di batch 4 Kak Ane. Dan ternyata tantangannya Hmm. beda lagi ya. Yang ikut di batch Oh, 4 ada ibu-ibu yang bilang, "Kak, ternyata aku ikut malam ada ininya nih, ada kekurangannya." Kenapa? "Saya sering ngantuk kalau malam." Nah, kan bingung lagi ya Kakak ya. Tapi siang saya kerja, bingung juga ya Kak ya. Iya, iya memang itu ya mudah-mudahan ya ya. sekarang saya bisa itu Kak, izin Heeh. bisa mengikuti ini, nyari ruangan yang kosong dulu. Kalau di ruangan kan rame, Iya, pusing, iya, iya, iya. denger nggak fokus. Nih, saya Ini dalam ruangan yang kosong ini, sembunyi luar dulu biasa tapi ya bisa bisa gitu. Karena membagi rame kalau itu. di ruangan saya Iya, iya, iya. Iya begitu Kak Ana. Jadi itu. batch 4 udah Ya kita terima mulai kasih Kak malam. Sipa masukannya. Mudah-mudahan ke depannya bisa diperbaiki ya. Terima Oke. kasih. Sukses Assalamualaikum ya Kak Ana. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penampil yang kedua Kakak Siti Latifah. Oke. Ini kayaknya pekerja Oke. semua kok ya. Jadi Kak Siti pun bekerja, Kak Nur Hafifah, Kak Elif tok, Masya Allah. Tapi saya salut banget loh. Mengambil kelas ya, sembari bekerja juga. Ya dengan tantangannya pasti ya. Semangat ya. Baik Kak Siti Latifah, sudah siap? Bismillah, siap. Punten, punten, punten. Kan saya lupa kan jadinya tadi. Oke, Kak siapa tadi Kak Ane 4 menit 5 detik ya. Oke. Waktunya. Sekarang kita ke Kak Siti. Oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah. Saya berasal dari Kota Depok. Seharian sebagai staf di Yayasan Al-Barkah Adasukiyah yang bergerak di bidang pendidikan. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan memberikan sedikit refleksi tentang perjalanan saya dalam mengikuti kelas bicara dengan Kak Sifah.
Pertama-tama saya akan mendeskripsikan tentang perasaan saya saat ikut mengikuti kelas. Bagi saya mengikuti kelas dengan Kak Siva ini merupakan pengalaman yang sangat berharga karena saya bisa mendapatkan ilmu baru tentang cara bicara yang di dalamnya itu ada tentang mengatasi rasa gugup, mengetahui pentingnya menguasai materi, terus juga kita bisa melihat bagaimana menguasai audiens di depan kita. Itu yang mungkin yang saya dapati di dalam kelas bicara yang memang mungkin menurut saya masih singkat ya, seperti itu. Terus selanjutnya di dalam refleksi ini juga saya memberikan sedikit evaluasi kepada diri saya sendiri, yang memang pada kelas yang saya ikuti pada kelas bicara dengan Kasifa ini, saya banyak absennya, banyak tidak ikutnya karena memang waktu yang bertepatan dengan waktu kerja saya, yang kadang-kadang saya tidak bisa ikut secara langsung. Jadi saya belajar dengan apa? Dengan rekaman. Itu mungkin evaluasi saya ke depan. Terus yang kedua, evaluasinya saya kurang banyak latihan dalam apa namanya? Dalam kelas ini juga tugas-tugas yang banyak saya lewati karena memang keterbatasan waktu saya. Selanjutnya lagi tentang aksi ke depan yang ingin saya lakukan dari kelanjutan kelas ini, inginnya sih saya memang kalau ada kelanjutan kedua dari kelas ini saya ingin ikut untuk memperdalam pengetahuan saya tentang kelas bicara. Terus yang kedua saya ingin men-challenge diri saya sendiri di program challenge bersama Kasipa ya, 30 hari atau dengan 30 tema yang diunggah di akun sosial media. Mungkin itu tentang refleksi yang bisa saya berikan dalam kelas bicara dengan Kasipa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kasipa sebagai mentor saya dan terima kasih kepada teman-teman yang telah saling support ya dalam kegiatan ini. Terima kasih untuk Kasipa dan teman-teman. Demikian dari refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit 10 detik. Congratulations Kak Siti Latifah ya. Jadi teman-teman hari ini ya teman-teman mengikuti ujian tampil atau uji akhir di sini sekali lagi untuk memberikan wadah lah ya dan juga ruang buat teman-teman tuh pengen lihat hasilku belajar di sini tuh seperti apa. Harapannya begitu dan teman-teman di sini luar biasa ya seperti Kak Latifah hari ini setelah Kak Ane tampil. Sebenarnya kalau melihat Kak Latifah ini udah oke banget sih ya secara public speakingnya gitu ya. Sehingga menurut saya prosesnya memang tinggal divariasikan, maksudnya latihannya atau tema-temanya gitu ya, sehingga ini akan membuat atau memperkaya referensi Kak Siti Latifah dalam proses berlatih public speaking. Nah, dalam uji tampil kali ini saya melihat cukup runut ya kan, dari mulai opening ya sudah bagus dengan vokalnya yang lantang, suaranya juga bagus gitu kan. Terus diawali dengan apa tadi opening and then masuk ke materi juga cukup runut tuh. Point to pointnya jelas gitu ya. Sehingga tidak keluar dari tema. Nah, ini pentingnya teman-teman kita melakukan public speaking itu intinya kan memberikan informasi atau menyampaikan informasi dengan efektif. Jadi ketika temanya adalah apa perjalanan atau apa yang dirasakan saat mengikuti mentoring ini, ya ini yang diberikan atau disampaikan. Nah, dari